Xiao Yan akhirnya selamat, dan peleburan akhirnya berhasil. Kekayaan anak ini memang tidak dangkal. Pada saat ini, semua yang ada di kolam darah berhenti. Xiao Yan berdiri di tengah kolam dan menggerakkan tubuhnya. Meskipun kekuatannya saat ini telah mundur ke hari-hari awal Dou di bintang 1, dia bisa merasakan darah di tubuhnya. Tubuh tampaknya tersembunyi jumlah energi yang sangat besar. Tapi saat ini, di atas kepala Xiao Yan, di tengah pola aneh di atas lapisan pemurnian Qi, ada cahaya redup, tapi Xiao Yan tidak menyadarinya. Tidak mudah. Nak, ini benar-benar melebur, kata Zhan tua dengan gembira. Memang, melebur esensi darah terlalu kejam. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya. Tetapi Tuan Zhan mengetahuinya dengan sangat baik. Benar-benar tak tertahankan bagi kebanyakan orang. Untuk tekad Xiao Yan, Zhan Lao juga mengaguminya lagi dan lagi. Xiao Yan menggaruk kepalanya sambil menyeringai. Hehe, aku hanya beruntung. Jika aku terus berjalan, aku khawatir aku tidak akan bisa melanjutkan. Apakah akan lama? Penatua Zhan bertanya dengan prihatin. Tidak perlu. Aku dalam kondisi sangat baik sekarang. Meski proses peleburannya sangat menyakitkan, setelah sukses, pemulihannya juga sangat cepat. Ayo keluar dari menara dulu, dan pergi menyerap darah roh jahat untuk memulihkan kekuatan. Aku tidak bisa merasakan bagian dalam kuburan. Jika aku ingin masuk, aku tidak punya kekuatan. Zhan tua, bisakah kamu membiarkan Long Yi juga melelehkan darah? Meskipun melebur esensi darah itu berbahaya, memiliki darah ras iblis sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat. Jika Long Yi juga bisa mencium esensi darah, itu akan sangat membantu Xiao Yan. Old Zhan menggelengkan kepalanya. Apakah menurutmu ada orang yang bisa mencium bau darah dengan berendam di kolam ini? Nak, kamu juga bisa melakukannya. Jangan biarkan orang lain memikirkannya. Xiao Yan tiba-tiba menjadi bingung. Kenapa hanya bisa jadilah aku? Jangan bicarakan ini. Kamu tentu akan tahu di masa depan. Begitu Zhan Lao selesai berbicara, sosoknya menghilang. Meskipun Xiao Yan sangat bingung, tetapi Zhan Lao tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak punya pilihan selain bergerak, dan menghilang ke menara. Dan genangan darah menara secara bertahap menghilang, bersembunyi di lapisan pemurnian. Bagaimana saya bisa menyerapnya sekarang tanpa jimat ajaib? Setelah meninggalkan menara, Xiao Yan menemukan masalah besar. Jimat roh jahat menghilang setelah digunakan untuk pertama kali. Tanpa jimat ajaib, dia tidak bisa menyerap energi darah roh jahat sama sekali. Hehe. Kamu tidak membutuhkan benda itu lagi. Coba lihat. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan Dou di bintang 1 di masa-masa awal, bukankah darah Mosa tidak akan menyakitimu sama sekali? Berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Zhan Laoyi, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa energi darah iblis di seluruh langit tidak membahayakan dirinya saat ini. Mungkinkah karena darah iblis? Xiao Yan bertanya dengan heran. Old Zhan mengangguk. Memang begitu. Energi darah Mosa sendiri adalah produk dari kematian iblis. Jadi tentu saja itu tidak akan membahayakan garis keturunan iblis. Dengan cara ini, energi darah Mosa dapat langsung diserap. Dengan gelombang jubah lengan Xiao Yan, aliran energi darah jahat tersedot ke telapak tangannya. Memang itu tidak membahayakannya sama sekali. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa lagi, dan segera duduk bersila. Pikirannya terkonsentrasi. Dan darah jahat di sekitarnya mengalir ke arah Xiao Yan dari segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiao Yan masih sangat berhati-hati, karena takut akan kecelakaan. Segera setelah roh jahat menembus ke dalam tubuhnya, Xiao Yan terlebih dahulu memurnikannya dengan Chaos Holy Flame sebelum menyerapnya, sehingga energi yang diserap dapat dimurnikan lebih intens dan murni. Energi darah iblis di sekitarnya terus mengalir deras, dan beberapa menit kemudian, Xiao Yan terbungkus dalam bola yang terbuat dari energi darah iblis lagi. Energi darah Mosa dengan gila-gilaan menembus ke dalam tubuh Xiao Yan, dan aura Xiao Yan juga mulai melonjak dalam waktu singkat. Kecepatan kultivasi semacam ini juga sangat cepat. Sementara Xiao Yan menyerap energi darah dari Mosa, perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di luar pemakaman Moyu. Sudah setengah bulan, dan anak dari klan Xiao itu belum keluar. Ya, mungkin aku mendapat harta karun dari reruntuhan ini. Aku khawatir dia sudah mati. Saat ini, seluruh ruang di luar kuburan iblis telah mengumpulkan banyak orang kuat, dan jumlahnya sangat sulit diperkirakan. Jelas, 5 kekuatan utama tidak punya pilihan selain menyerah tanpa merusak penghalang pengekangan Laozan. Meskipun 5 kekuatan utama di Dizu semuanya telah menyerah, masih banyak orang yang terus berusaha membuka penghalang setiap hari. Tetapi tanpa kecuali, mereka semua kembali dengan sia-sia. Dan di sudut
Ada 5 sosok berpakaian jubah hitam. Meskipun jubah hitam menutupi penampilan mereka, mereka tidak bisa menyembunyikan aura kuat yang mereka pancarkan. Orang-orang berjubah hitam ini secara alami juga membangkitkan kesadaran beberapa kekuatan besar di negara kekaisaran. Kelima pria berjubah hitam itu juga berjalan menuju gerbang batu kong tanpa terkecuali. Di depan penghalang simen, kelima pria berjubah hitam semuanya berhenti, lalu berdiri berjajar rapi. Pada saat yang sama, mereka meletus dengan aura yang sangat tirani, dengan sengit bertarung melawan penghalang di depan mereka dan meledakkan. Penghalang itu tidak berfluktuasi sedikit pun, dan kekuatan pengeboman itu seperti setetes air yang memasuki laut, tanpa menyebabkan satu riak pun menghilang. Kelima pria berjubah hitam mundur dengan rapi tanpa berusaha lagi, seolah-olah mereka sudah tahu bahwa mereka tidak dapat menembus penghalang dengan kekuatan mereka. Dan ketika aura kelima pria berjubah hitam ini menyebar, kekuatan yang mereka tunjukkan menyebabkan dampak yang sangat besar di antara kerumunan. Hampir semua orang dapat melihat bahwa pria berjubah hitam ini sama sekali tidak sederhana. Mereka sama sekali bukan kekaisaran, menyatakan ya, Lizu tidak memiliki ahli yang begitu kuat. 5 kekuatan utama juga mengalihkan perhatian mereka ke beberapa pria berjubah hitam. 5 kekuatan utama secara alami sangat peka terhadap orang kuat dari luar negara kekaisaran. Klan monster ilusi tidak diragukan lagi adalah ras yang paling berhati-hati. Kostum mereka sangat aneh, jubah semua orang disulam dengan pola berbentuk ular, memberi orang perasaan misterius dan tidak jelas. Orang-orang dari klan monster ilusi dengan hati-hati mengamati setiap gerakan orang-orang berjubah hitam ini. Tetapi aura yang sangat kuat dari orang-orang berjubah hitam ini membuat klan monster ilusi tidak berani bertindak gegabah. Saat ini, semua anggota Mojiao berdiri di belakang pria berjubah hitam ini. Diam-diam tidak berani mengatakan apa-apa. Seolah-olah mereka sangat takut pada pria berjubah hitam ini. Tetapi hanya sedikit orang yang bisa melihat ini. Tampaknya kita juga tidak bisa membukanya. Penghalang energi ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat aneh. Orang kuat seperti apa yang mengatur penghalang seperti itu? Seorang pria berbaju hitam berkata tanpa daya. Dengan orang yang begitu kuat yang memasang penghalang di luar gerbang batu, kupikir pasti ada harta karun penting di reruntuhan ini. Pria berjubah hitam lainnya mengikuti. Kamu mengatakan bahwa satu-satunya orang yang masuk adalah dari klan Xiao, bernama Xiao Yan. Sesaat kemudian, suara tenang dan kuat terdengar di antara beberapa pria berjubah hitam. Ya, Yi Zentian dari Yi Mojiao menjawab dengan sangat hormat. Pria itu melirik Simen, lalu menatap Xiao Yong yang berdiri di depan Yi Mojiao. Apakah kamu yang melawan anak itu? Pria berjubah hitam itu bertanya. Xiao Yong buru-buru mengangguk. Setelah bertarung satu sama lain, anak itu hanyalah Kaisar Dou di bintang 1. Dan aku khawatir dia sudah mati saat ini, kata Xiao Yong dengan kesal. Pria muda berjubah hitam itu menatap kosong pada Xiao Yong, menatap temannya, dan berkata dengan suara rendah, apakah yang kamu katakan kita cari di sini? Mereka semua terdiam. Pria tua berjubah hitam itu melirik keempat orang lainnya, lalu berkata, sepertinya kita harus pergi ke klan Xiao terlebih dahulu. Tidak peduli apakah benda yang kita cari ada di dalam atau tidak, kita harus menggendong anak itu di tangan kita. Jika anak itu keluar, biarkan mereka menyerahkan orang-orang itu langsung kepada kita. Orang-orang berjubah hitam lainnya mengangguk satu demi satu. 5 pria berjubah hitam tidak banyak bicara, dan membiarkan Yi Mojiao memimpin, dan terbang ke arah klan Xiao dalam sekejap mata. Pria berjubah hitam itu tiba di tempat yang ditempati oleh Xiao. Klan salah satu pria berjubah hitam. Langsung kemudian dia membuka mulutnya. Kepala klan Xiao keluar dan berbicara. Di antara kerumunan yang ribut, suaranya mungkin tidak terlalu keras, tapi cukup mengejutkan Xiao Li dan yang lainnya. Sesosok perlahan muncul, mengenakan jubah biru yang menyegarkan, yang terlihat seperti peri. Saya Xiao Li. Bolehkah saya bertanya dari siapa Anda orang kuat? Mengapa Anda mencari klan Xiao saya? Xiao Li terbang dengan mantap dan bertanya dengan tinjunya terkepal. Kamu tidak perlu mengetahui identitas kami. Dikatakan bahwa hanya anggota klanmu yang memasuki reruntuhan. Kami berharap untuk menunggu orang ini keluar. Jika kamu menyerahkan orang ini kepada kami, menyakiti klanmu sama sekali. Jika tidak, menurutku, kamu harus tahu konsekuensinya. Salah satu dari 5 pria berjubah hitam berkata dengan dingin. Kepalanya sedikit terangkat, dan niat membunuh muncul di matanya. Kamu pikir kamu siapa jika kami ingin menyerahkan klan kami kepadamu? Suara pria berjubah hitam itu baru saja jatuh. Sebelum Xiao Li membuka mulutnya, Xiao Qi di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk mendorong balik. Maafkan putriku karena bersikap kasar. Untuk masalah suku, izinkan kami untuk mempertimbangkan dan mendiskusikannya.
dan kami akan memberimu jawaban dalam 3 hari. Xiao Li melirik Xiao Qier, dan menjawab dengan tergesa-gesa. Pria berjubah hitam saling memandang sebelum terbang menjauh ke kejauhan. Kakek, Xiao Qi menghentakkan kakinya. Jelas dia tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan kelima pria berjubah hitam ini. Tapi Xiao Li tahu betul bahwa ketika 5 pria berjubah hitam hendak menerobos penghalang, aura dan aura yang dipancarkan oleh Xiao Li sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan mereka di tahap selanjutnya dari Dou di bintang 3. Saya khawatir itu akan membawa bencana bagi keluarga Xiao. Xiao Li melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berjalan menuju kerumunan klan Xiao. Kali ini ketika mereka datang ke pegunungan Tianmo, hanya Xiao Li dan Xiao Long yang memimpin tim pada hari pertama klan Xiao. Suatu hari kemudian, semua tetua klan Xiao bergegas ke pegunungan Tianmo untuk berkumpul. Pada saat ini, semua tetua klan Xiao berkumpul bersama, dan Xiao Li menjelaskan masalahnya. Xiao Long adalah orang pertama yang sangat keberatan. Temperamen Xiao Long sangat ganas, dan ketika dia mendengar bahwa pria berjubah hitam dari luar meminta klan Xiao untuk menyerahkan Xiao Yan tanpa alasan, dia langsung menolak. Jika Xiao Yan diserahkan seperti ini, apa keagungan klan Xiao di Dizu? Di mana wajahnya? Terlebih lagi, jika Xiao Yan benar-benar memperoleh beberapa harta dari pemakaman iblis, ditambah bakat mengerikan Xiao Yan, setelah diserahkan, klan Xiao akan menderita kerugian besar. Harapan kebangkitan benua kekaisaran akan hancur dalam sekejap. Sudut pandang Xiao Long memenangkan simpati banyak tetua. Saya memiliki pendapat yang berbeda, kata tetua keempat Xiao Hutian. Sepertinya semua orang telah melihat situasi ketika 5 pria berjubah hitam ingin menerobos penghalang sebelumnya. Adakah yang bisa merasakan kekuatan mereka? Penatua kedua, Anda yang terkuat di sini. Bisakah Anda merasakan kekuatan pria berjubah hitam ini? Kekuatan? Xiao Hutian bertanya pada Xiao Li. Xiao Li tidak menjawab, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bahkan tetua kedua tidak dapat merasakan kekuatan mereka. Saya pikir kekuatan mereka setidaknya adalah Dou di bintang 4. Dan saya merasa ada 1 dari 4 lainnya yang lebih kuat. Pikirkanlah, jika Anda tidak menyerahkan Xiao Yan, bisakah kita berurusan dengan 5 pria berjubah hitam ini? Xiao Hutian bertanya pada para tetua. Semua orang baru saja melihatnya. Orang-orang dari kultus iblis Irak yang memimpin 5 pria berjubah hitam ini. Murid baikmu Xiao Yong sekarang menjadi anggota kultus iblis Irak. Masalah besar klan Xiao kita berkelahi dengan mereka, tapi kita tidak bisa berteman. Xiao Long berteriak pada Xiao Hutian. Jelas, dia masih pahit tentang Xiao Yong yang memaksa Xiao Yan ke reruntuhan kuno. Senyum dingin muncul di wajah Xiao Hutian, dan dia masih berkata dengan tidak tergesa-gesa, berkelahi. Mengapa kamu berkelahi? Apakah menurutmu seluruh keluarga kita dapat menangani 5 pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 4 atau bahkan bintang 4? Untuk 1 Xiao Hutian Yan, apakah kita harus membayar harga memusnahkan klan? Apakah seluruh keluarga kita yang penting? Atau Xiao Yan sendirian? Terlebih lagi, Xiao Yan belum dinaturalisasi. Jadi dia bukan anggota klan Xiao saya. Setelah selesai berbicara, dia diam-diam berpikir dalam hati bangga. Xiao Yan, sepertinya keluarga tidak sabar menunggu. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Xiao Yan tidak seberapa dibandingkan dengan kelangsungan hidup keluarga. Tidak ada yang berani menukar kelangsungan hidup keluarga dengan Xiao Yan. Xiao Yan, kamu dikutuk kali ini. Sebelumnya, Xiao Yan diam-diam dirancang untuk Xiao Yong. Meskipun Xiao Yong diusir dari klan Xiao dan pergi ke sekte iblis Irak karena kecerobohannya, Xiao Hutian semakin membenci Xiao Yan, dan ingin segera menyingkirkannya. Semua tetua klan Xiao terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Bahkan Xiao Long tidak dapat membantah kata-kata Xiao Hutian. Semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa itu terkait dengan kelangsungan hidup seluruh klan Xiao. Dan Xiao Yan hanya bisa dikorbankan. Saya pikir Xiao Yan harus diserahkan. Untuk menjaga keluarga kita. Ini adalah satu-satunya cara. Bagaimana menurutmu? Setelah para tetua terdiam lama, Xiao Hutian berbicara lagi. Dengan sedikit kepuasan dalam matanya. Semua tetua mengalihkan perhatian mereka ke Xiao Li. Xiao Li tidak mengungkapkan pendapatnya. Saat ini, Xiao Li sedang memikirkan dengan hati-hati tentang bagaimana menangani masalah ini. Sebagai penanggung jawab klan Xiao, Xiao Li jelas tahu bahwa ini adalah peristiwa besar yang berkaitan dengan masa kini dan masa depan klan Xiao. Jika Anda menyerahkan seseorang, seperti yang dikatakan Xiao Long, kekuatan klan Xiao di Dizu akan sangat terpengaruh di masa depan. Yang terpenting adalah Xiao Yan, yang dalam pikiran Xiao Li dapat memimpin klan Xiao untuk bangkit dan menyebabkan kejayaan di masa depan, akan hilang.
Tetapi jika Anda tidak memberikan Xiao Yan, bagaimana Anda akan melewati kesulitan di depan Anda? Kelima pria berjubah hitam itu sangat kuat. Ditambah kekuatan di belakang mereka, klan Xiao mungkin benar-benar musnah. Tunggu, tunggu. Sepertinya aku melewatkan sesuatu. Xiao Li mengingatkan dirinya sendiri. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia tercengang, dan tiba-tiba mengerti, ya, mengapa aku tidak memikirkan level ini. Ekspresi Xiao Li segera santai. Xiao Li melambai pada Xiao Long, lalu berjalan ke samping. Xiao Long merasa tertekan tentang Xiao Yan. Dia sedikit bingung. Melihat Xiao Li melambai padanya, secercah harapan menyala di hatinya. Dia segera mengikuti. Dan mereka semua berpikir bahwa Xiao Li harus membujuk Xiao Long sendirian sebelum mengambil keputusan. Ketika dia sampai di samping, Xiao Li bertanya kepada Xiao Long dengan suara lembut yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Aku dengar Kaisar Ming mengirim kompas ke Xiao Yan, kan? Ketika Xiao Long mendengar kata-kata itu, matanya berbinar cerah. Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Xiao Yan punya kompas. Apakah kamu yakin? Xiao Li bertanya lagi pada Xiao Long untuk konfirmasi. Pasti. Xiao Long mengangguk. Kami seperti ini. Xiao Li meletakkan mulutnya di sebelah telinga Xiao Long dan mengaku. Mendengarkan bisikan Xiao Li, Xiao Long mengangguk dari waktu ke waktu. Semua tetua melihat situasi di sisi Xiao Li dan Xiao Long, dan mereka sedikit bingung. Apakah perlu berbisik sedemikian rupa untuk membujuk Xiao Long? Xiao Wutian mengerutkan kening. Dia merasa tidak enak, tapi dia tidak tahu kenapa. Setelah beberapa saat, Xiao Li dan Xiao Long kembali. Xiao Li melirik para tetua dan berkata, tiba-tiba aku memikirkan beberapa pertanyaan dan ingin mengobrol denganmu. Pertama, mengapa pria berbaju hitam bersikeras agar kami menyerahkan Xiao Yan? Kedua, mengapa Xiao Yan memasuki reruntuhan kuno? Akhirnya, penghalang energi ini akan muncul di sini. Dan penghalang ini begitu kuat sehingga bahkan 5 pemain kuat di atas Dou di bintang 4 tidak dapat menembusnya. Siapa yang akan memasang penghalang yang begitu kuat? Xiao Li menggunakan ini untuk mengobrol, kata. Semua penatua merenungkan satu demi satu. Ya, mereka tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Xiao Li tidak menunggu jawaban semua orang. Jadi dia melanjutkan sendiri. Saya pikir, pasti ada harta karun di reruntuhan kuno ini yang harus dimiliki oleh pria berjubah hitam. Dan setelah Xiao Yan memasuki reruntuhan ini akan dilindungi oleh penghalang ini. Saya pikir, Xiao Yan pasti telah menemukan sesuatu. Orang kuat yang memasang penghalang ini mungkin adalah orang yang bertemu dengan Xiao Yan. Dan kekuatan orang kuat ini mungkin di luar kemampuan kita. Menurut Anda, apakah analisis ini masuk akal? Xiao Li layak menjadi penanggung jawab keluarga. Berdasarkan analisis saja, pada dasarnya sejalan dengan fakta. Faktanya, Xiao Li tidak perlu mengatakan ini sama sekali. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk mengingatkan para tetua bahwa masalah ini tidak sesederhana menyerahkan atau tidak. Xiao Wutian samar-samar menebak niat Xiao Li, tetapi dia tidak berdamai. Dan berkata kepada Xiao Li dengan marah, analisis tetua kedua sangat masuk akal. Tetapi mungkin tidak benar bahwa kita dapat mengandalkan kelangsungan hidup seluruh keluarga. Hehe, jangan khawatir. Aku tidak mengatakan aku tidak akan menyerahkan Xiao Yan. Bukankah masih ada 3 hari? Mungkin Xiao Yan sudah mati di situs kuno. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi dan buat keputusan dalam 3 hari. Xiao Li melirik Xiao Wutian dan berkata, aku harus pergi dulu dan mengaktifkan susunan pertahanan keluarga untuk mempersiapkan segala kemungkinan. Wutian, kamu bisa memimpin di sini. Setelah 3 hari, tidak peduli apa hasilnya, kamu bisa memutuskan semuanya di sini. Xiao Long dan Kier mengikutiku. Xiao Li mengikuti dan berkata lagi, menggunakan nada orang tua. Xiao Li saja tidak cukup untuk mengaktifkan formasi pertahanan keluarga. Xiao Wutian sangat senang. Saya bisa membuat keputusan dalam 3 hari. Bukankah ini sama dengan menyerahkan Xiao Yan? Haha, sepertinya Xiao Li dan Xiao Long tidak mau secara pribadi memutuskan untuk menyerahkan Xiao Yan. Tidak heran mereka mengatakan ingin kembali dan memulai formasi pertahanan terlebih dahulu. Itu hanya alasan. Setelah Xiao Li selesai berbicara, dia menginstruksikan Xiao Long lagi. Kamu pergi dan bawa Kier untuk tidur dulu. Aku akan pergi dan menyapa Kaisar Ming. Begitu dia berbalik, dia terbang menuju tempat yang ditempati oleh lembah Tianming. Di ruang berdarah ini, awan gelap perlahan mulai muncul di langit di atas darah. Dan di bawah awan petir, ada sosok yang hampir seluruhnya tertutup oleh energi darah. Meski diselimuti oleh energi darah, namun aura kuat sosok ini masih bisa dirasakan dengan jelas.
Xiao Yan telah menyerap energi darah roh jahat selama beberapa hari. Kekuatannya terus meningkat. Dan api aneh di tubuh Xiao Yan juga mengalami perubahan yang luar biasa. Api warna-warni menari-nari di tubuh Xiao Yan. Dan setelah api yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan, nyala api kuning muda akan lahir dari api aneh itu. Berulang kali, api suci yang kacau, yang hanya seukuran telapak tangan, secara bertahap bergabung menjadi ukuran wastafel saat ini. Dan api aneh di sekitarnya telah berkurang banyak. Api suci kekacauan di tengah-tengah Yan. Xiao Yan merasa bahwa Seng Yan belum berhasil bergabung. Itu masih sedikit pendek. Apalagi, Xiao Yan memikirkan Chaos Ancient Ruins. Terlepas dari ini, Xiao Yan berhenti memikirkannya dan terus menyerap energi darah Mosa. Xiao Yan menyerapnya seperti ini. Dan setelah beberapa hari lagi, kekuatannya kembali ke puncak Kaisar Do Bintang 1. Dan kesengsaraan Kaisar mengikuti. Dan awan guntur di langit berkumpul berputar-putar. Ini adalah kedua kalinya Xiao Yan menghadapi kesengsaraan Kaisar Bintang 2. Dan kali ini kesengsaraan Kaisar jelas tidak sekejam kesengsaraan Kaisar terakhir. Dan bahkan iblis petir tidak muncul. Xiao Yan mengangkat telapak tangannya sedikit. Dan di telapak tangannya, nyala api seukuran wastafel melayang seperti naga api kecil. Menari secara ritmis di tangan Xiao Yan. Di langit, beberapa awan petir saling terkait. Xiao Yan mengerutkan kening. Dan dengan lambaian jubah lengannya, api suci yang kacau meledak ke langit, dan semua darah di sekitarnya dibakar hingga terdengar suara berkicau. Ini saat yang tepat untuk mencoba teratai api penghancur yang dipadatkan dengan api suci kekacauan. Xiao Yan tersenyum di sudut mulutnya, melambaikan tangannya lagi, menuangkan energi pertempurannya ke dalam api suci kekacauan. Dan api suci kekacauan segera membengkak seperti balon. Dan dalam sekejap, itu mengembun menjadi ada teratai api yang sangat besar. Pergilah. Xiao Yan melontarkan sepatah kata dengan ringan. Dan teratai api menyatu dengan Chaos Saint Flame bergegas ke awan petir di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan meledak di lapisan awan. Dan seluruh awan petir itu langsung hancur. Lapisan kuning redup api menyelimutinya. Setelah suara teredam, beberapa awan petir langsung berubah menjadi beberapa sinar energi besar dan menyuntikannya ke tubuh Xiao Yan. Tiba-tiba, aura yang tiba-tiba meningkat bergema di ruang ini. Dan mata Xiao Yan tiba-tiba terbakar. Nyala api redup melintas di antaranya. Dan bahkan jika itu tersembunyi di kedalaman mata Xiao Yan sekali lagi menerobos ke Douhudi Bintang 2. Kali ini Xiao Yan tidak menerobos ke tahap tengah Douhudi Bintang 2. Energi darah iblis di sini jelas tidak sekaya di ruang samping. Jadi Xiao Yan hampir tidak bisa menyerap tahap awal Douhudi Bintang 2. Dan energi darah iblis di ruang ini telah habis. Xiao Yan jelas sangat tidak puas dengan hasil seperti itu. Dia telah mencapai tahap tengah dari Kaisar Petarung Bintang 2. Tapi sekarang dia telah mundur satu level. Jadi dia tentu saja sedikit kecewa. Hehe, nak, jangan kecewa. Kamu harus tahu bahwa terlalu banyak menyerap darah iblis belum tentu merupakan hal yang baik. Sebenarnya tujuan kita datang ke sini sudah tercapai dan tugas sudah selesai. Tapi aku selalu merasa bahwa pengalamanmu kali ini masih terlalu banyak. Ini sedikit lebih sederhana. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam kuburan iblis ini. Tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tapi menurut saya itu tidak akurat. Anda bisa pergi masuk dan lihatlah. Zhan Tua menepuk pundak Xiao Yan dan melihat ke arah pemakaman iblis kemudian berkata sambil berpikir. Xiao Yan memandang Penatua Zhan dengan sangat serius. Tanpa ada tanda-tanda bercanda. Dan mengangguk. Bahkan Old Zhan tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam kuburan. Xiao Yan menatap Tetua Zhan dan bertanya. Haruskah kita juga pergi ke kedalaman pemakaman alam iblis? Zichen pergi ke pagoda Void Spirit. Xiao Yan tahu betul bahwa bahkan Penatua Zhan sangat memperhatikannya. Sepertinya bagian dalam kuburan ini pasti luar biasa. Kekuatan jiwa menyebar sebelum dia bergerak menuju pusat. Sesosok bolak-balik melalui ruang ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga beberapa bayangan terus-menerus terseret di belakangnya. Xiao Yan juga menampilkan sayap tulangnya. Menggunakan Sun Bu dan San Qian Leidong untuk bergerak cepat menuju kedalaman ruang. Selama ini, Penatua Zhan juga memodifikasi banyak keterampilan bertarung Xiao Yan. Yang pertama adalah lompatan tingkat 8. Dan yang terakhir dari bentuk ketiga Huang Quan. Jari Huang Quan, telah dimodifikasi. Yang paling penting adalah 3 perubahan misterius Tianhuo. Zhan Lao melakukan transformasi terbatas di atasnya menurut api berbeda Xiao Yan. Yang dapat membuat orang Xiao Yan menggunakan Chaos Holy Flame untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat dalam waktu singkat. Semua keterampilan bertarung ini adalah semua keterampilan bertarung yang tidak bisa ditinggalkan oleh Xiao Yan setelah diubah oleh Zhan Lao.
Keterampilan bertarung kasar yang asli telah mencapai atau bahkan melampaui tingkat surgawi. Dan wajah Xiao Yan tiba-tiba bersinar dengan gembira. Xiao Yan yang terbang menatap tanah di bawahnya. Sepanjang jalan, banyak batu gunung berbentuk aneh muncul sesekali di tanah. Dan banyak bahan obat yang sangat berharga tumbuh di sana. Dalam perjalanan, Xiao Yan mau tidak mau berhenti beberapa kali. Dan berulang kali mengumpulkan banyak biji dan bahan obat. Biji itu seperti kristal, penuh dengan energi yang sangat besar di benua Douqi. Energi biji hampir dapat diabaikan. Tetapi di benua Douqi, biji mengandung energi yang memabukkan. Secara alami, bahan obat dikumpulkan secara khusus dan harga pasarnya sangat tinggi. Sepanjang jalan, Xiao Yan juga menemukan banyak makam, yang pasti terkubur di sini setelah jatuhnya klan iblis yang kuat. Tanpa berhenti terlalu banyak, Xiao Yan terus terbang menuju bagian dalam pemakaman iblis. Xiao Yan menemukan bahwa semakin dia masuk, makam dan biji obat di sekitarnya menjadi semakin berkurang, dan udara menjadi semakin menindas. Xiao Yan mengerutkan kening. Melanjutkan masuk, secara bertahap, sebuah bangunan besar muncul di depan mata Xiao Yan. Bangunan ini sangat megah, tergantung di sana dengan tenang. Setiap pilarnya setransparan kristal, dan di dalam pilar seperti kristal transparan ini, cairan aneh mengalir, dan cairan itu memancarkan lingkaran cahaya samar. Seluruh bangunan itu seperti istana kristal yang jernih dan transparan, tergantung dengan megah di udara, tampak sangat megah. Xiao Yan, yang terbang di udara, juga menemukan bahwa tepat di bawah istana, ada jejak besar di tanah. Bentuk jejak itu sangat aneh, memancarkan cahaya redup dan dingin, dan istana kristal digantung di kuadrat dari jejak ini. Sosok Xiao Yan dengan cepat bergerak mendekat, dan setelah beberapa langkah instan, langkah kaki Xiao Yan mendarat di gerbang istana, dan dia bahkan melangkah masuk dengan kaki kanannya sedikit. Tiba-tiba, dorongan yang kuat mendorong Xiao Yan keluar, langsung mendorong Xiao Yan sejauh puluhan kaki.